Baik, tentang visualisasi data. Jadi eh, ada sebuah ungkapan bahwa satu gambar itu 1000 makna. Gitu. Apakah itu benar? Kira-kira benar nggak ya itu? Ya, ya Indra. Rivaldi Aryo kira-kira pernah dengar nggak ungkapan itu? Pernah Pak, benar sepertinya. Menurut saya sih Pak. Ya, pasti pernah Pernah Pak, mendengar. jelas Pak. Ya, pernah mendengar ya istilah itu. Bahwa memang ada ungkapan bahwa satu gambar itu bisa mewakili 1000 cerita. Coba misalnya gini ya, eh, saya menceritakan kepada kalian ada kejadian kecelakaan misalnya. Misalnya ada kecelakaan. Kecelakaannya nggak parah kok, cuman ada 2 orang, eh, ibu misalnya, nggak parah, cuma lecet-lecet sedikit di tangan dan kaki, motornya yang agak parah, gitu ya. Dan bla 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 cerita panjang. Gitu. Dibandingkan dengan kalau saya menunjukkan satu foto saat ada kejadian kecelakaan tadi. Kira-kira kalian lebih mudah untuk menerima informasi atau membaca informasi yang saya berikan dari cerita panjang kali lebar tadi, atau saya hanya menunjukkan satu gambar saja. Kira-kira lebih mudah yang mana? Dari gambar Pak, lebih mudah. Gambar kan lebih mudah gitu ya. Termasuk ini, termasuk eh, contoh gambar yang di layar ini. Yang atas ini adalah deretan angka-angka. Ya walaupun nanti angkanya tidak perlu harus sepanjang ini ya desimalnya. Mungkin satu atau dua desimal di belakang koma. Nah, anggap aja seperti itu. Nah, sekarang kira-kira nih Indra, kira-kira Indra bisa nggak eh, menceritakan kira-kira data ini yang angka-angka ini kira-kira gimana kalau mau dibuat cerita? Itu seperti data terlalu banyak ini sih Pak. Susah Banyak ya, kemungkinan. susah ya, Iya Pak. susah. Coba kalau misalnya data itu sudah saya ubah bentuknya, tidak lagi berupa angka, tapi saya ubah menjadi gambar seperti ini. Kira-kira kalau seperti ini, Indra bisa menceritakan apa dari gambar ini? Kalau sekilas dari situ menceritakan ada kalau bisa jadi untung rugi dari sisi keuangan kan ada atau juga saham naik sama saham turun juga bisa Pak atau tingkat pertumbuhan dan lain-lain. Ya, boleh. Ada naik turun, ada tingkat pertumbuhan. Gitu. Ah, enggak ada. Coba Rivaldi, gimana Rivaldi? Ini kamu bisa membaca gambar ini, kira-kira dapat informasi apa yang bisa disampaikan? Iya Pak, menurut saya pada apa namanya baris itu Pak, kok baris apa namanya pada grafik di angka tertentu ada kalanya dia naik dan pada angka tertentu tertentu juga dia turun Pak. Jadi kayaknya bisa saya lihat grafik ini kayak prediksi gitu Pak. Nah, prediksi ya, ada naik, ada turun. Namun kalau Ya, kamu lihat secara keseluruhan, kira-kira ada tren apa di sini? Peningkatan Pak. Peningkatan. Jadi dari satu gambar ini saja banyak cerita yang bisa kita buat, yaitu adanya perubahan nilai ya, naik dan turun di setiap periode. Dan fluktuasi naik dan turun. Kalau ini adalah penjualan, omset gitu ya. Nah ini bisa jadi adalah omset yang naik dan turun di setiap periode. Kalau kita mau buat cerita secara keseluruhan dari gambar ini, maka kita bisa menceritakan sebuah informasi bahwa
tren dari data ini itu pada awalnya menurun, ya, hingga pada periode angka 200 itu cenderung menurun. Saat sudah sampai di puncak paling bawah, kemudian dia merangkak naik. Walaupun naik turun ya, tapi dia punya kecenderungan naik. Bahkan hingga pada saat tertentu dia sudah melampaui titik awalnya. Titik awalnya kan di sini, di ketinggian 0. Dan dia terus melampaui tren kenaikan terus menerus. Jadi kita bisa membuat cerita seperti itu. Kalau misalnya datanya disajikan dalam bentuk angka, kita sulit untuk menyajikan cerita seperti itu. Jadi data angka yang ada di atas ini sebenarnya adalah potongan dari data ini di periode awal. Kita sulit untuk membuat cerita berupa angka. Seperti tadi, karena satu gambar itu bisa mewakili 1000 cerita. Dan kita itu lebih mudah untuk membaca gambar daripada membaca teks. Nah, ngomong-ngomong tentang gambar nih, untuk memvisualisasi data. Ya, kita ingin menyajikan data kita itu menjadi useful dan apa ya, easy to read ya, mudah untuk dibaca, mudah untuk di understanding. Gitu. Maka sebenarnya sudah tersedia banyak tools untuk memvisualkan data. Di antaranya yang sudah akrab sering dipakai itu adalah Excel. Sudah pernah ya pakai Excel ya untuk buat grafik-grafik? Selain Excel, kalau yang web based itu ada Google Doc, ada Infogram, kemudian Datamatic, PlotDB, dan lain. Kalau yang code base ada Matplotlib yang kita pakai di kelas ini. Ini berbasis Python. Kemudian ada juga yang lain yang berbasis JS seperti AnyChat, FusionChat, Plotly. Hari ini bahasa programming sendiri dan lain-lain. Nanti yang kita gunakan adalah Matplotlib sama kayaknya ada pakai Plotly juga. Ada grafik tertentu yang tidak tersedia atau belum tersedia di Matplotlib. Kalau yang sudah lama memang Matplotlib ya, library-nya sudah lengkap. Tapi mungkin dari sisi apa ya, estetika dari tampilan mungkin sudah dilampaui oleh yang terbaru-baru. Jadi terserah mau pakai yang mana. Kemudian untuk referensi, kalian juga boleh membuka dataviskatalog.com. Ini memberikan penjelasan macam-macam grafik yang bisa kita manfaatkan tergantung data yang kita punya. Sebagian saya ambilkan dari sana materi kita, namun tidak semua grafik saya ambil, saya jelaskan, hanya grafik-grafik yang inti, yang penting dan pastinya akan kita butuhkan. Sama beberapa model grafik yang tren sekarang ya, yang banyak kita lihat sehari-hari. Oke, yang pertama adalah grafik line, garis. Grafik line itu tentunya cirinya adalah adanya garis yang membentang dari sumbu sepanjang sumbu X ya dengan ketinggian sumbu Y. Jadi grafiknya itu bergerak terus dari kiri ke kanan. Mungkin suatu saat bergerak naik, bergerak turun, atau konstan, atau apalah. Pokoknya ada garis yang terus bergerak. Ini gunanya untuk menampilkan nilai kuantitatif selama interval atau periode waktu yang berkelanjutan. Syaratnya di sini itu datanya harus periodik, harus data yang time series. Jadi misalnya yang paling gampang contohnya adalah misalnya periode data omset penjualan. Omset penjualan itu kan pasti direkap oleh
instansi, misalnya per hari, per bulan, per minggu, per tahun. Sehingga kalau kemudian disajikan dalam grafik, maka sumbu X-nya itu adalah periode waktunya. Misalnya kalau periode waktunya itu tiap bulan, berarti satu titik bulan Januari, berikutnya Februari, berikutnya April, Mei, Juni, dan seterusnya. Datanya selalu berurutan. Jadi tidak mungkin setelah Januari terus diselipkan Mei gitu, enggak ya. Urut Januari, Februari, Mei. Memang mensyaratkan data periode waktu yang berkelanjutan. Sehingga ini berguna untuk menunjukkan tren dan menganalisa bagaimana data berubah dari waktu ke waktu. Adanya kenaikan, adanya penurunan, seperti grafik yang di depan tadi. Jadi pada grafik len itu yang sumbu Y itu nilai kuantitatifnya, yang sumbu X itu adalah skala waktu atau urutan interval. Nilai negatif juga boleh ditampilkan di bawah sumbu X. Nah ini contoh codingnya untuk grafik garis. Jadi library-nya matplotlib. Kemudian kita juga butuh NumPy untuk pemrosesan matrik. Terus di sini saya coba pakai data dummy ya untuk percontohan. Jadi data dummy, kemudian baru ditampilkan. Jadi kelihatannya ya sependek ini sebenarnya kalau versi simpelnya. Nanti kalau ditambah legend, ditambah yang lain-lain ya bisa di improve sendiri. Nah ini contoh lain. Misalnya ada 3 data, yang satunya garisnya putus-putus, satu garisnya solid, satu garisnya berwarna ada tanda markernya di setiap periode. Berikutnya adalah bar chart atau ada yang menyebutnya kolom chart. Pasti kalian sudah akrab dengan grafik yang bentuknya seperti ini, terdiri dari garis-garis yang panjang gitu ya, grafik batang, karena ketinggiannya itu menunjukkan kuantitasnya. Artinya semakin tinggi berarti kuantitasnya semakin besar. Sumbu X itu adalah variabelnya yang ditampilkan. Jadi ini bisa menggunakan tata horizontal atau vertikal seperti ini. Memang harus kita perhatikan kira-kira cenderung memanjang atau melebar atau memanjang ke bawah. Kalau space yang kita punya itu melebar ke kanan, maka dan datanya itu banyak, maka grafiknya vertikal seperti ini cocok. Tapi kalau space yang kita punya itu memanjang ke bawah, maka bisa kita balik menjadi horizontal seperti ini, sehingga memanjang ke bawah. Jadi satu sumbu itu menunjukkan kategori, sumbu lainnya adalah skala nilai. Jadi grafik batang ini untuk menampilkan perbandingan numerik atau angka diskrit di seluruh kategori. Jadi ini adalah kategorinya. Jadi artinya kategori di sini tidak harus urut, tidak seperti grafik time series tadi, ya, garis tadi. Kalau ini tidak harus urut, jadi misalnya omset di setiap kota, misalnya antara kota Gresik, Surabaya, Sidoarjo misalnya. Kan letaknya nggak harus Gresik dulu, nggak harus Surabaya dulu, bebas. Tidak ada urutan. Tapi ini juga harus diperhatikan, kita beda dengan histogram. Kalau histogram itu bentuknya juga sama seperti grafik batang. Tapi kalau histogram itu ada urutannya, jadi angkanya harus urut. Seperti histogram, intensitas citra gitu ya, intensitas citra dari intensitas gelap sampai terang, nah itu harus urut penggambarannya. Tapi kalau grafik batang itu tidak harus urut.
Kemudian menjawab pertanyaan berapa banyak dalam setiap kategori. C, Surabaya, Sidoarjo. Nah, ini berarti menunjukkan ada berapa banyak di setiap kota. Penggunaannya juga simple, jadi tinggal disiapkan datanya. Ini data, ada 5 data, baik 3, 12, 5, 18, 45. Terus ini kategorinya A, B, C, D, E. Gambarnya cuma tinggal pakai gambar. Parameternya untuk ini sama baik. Kemudian yang barnya itu dipakai untuk nama di sumbu X-nya. Jadi seperti ini. Ini barnya vertikal. Kalau mau barnya horizontal, berarti pakai perintah bar H. Jadi sama dengan ini, cuma barnya ditambah. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian ini namanya multiset bar chart. Jadi ini pengembangan lebih jauh dari bar chart biasa tadi. Kalau tadi kan berdiri sendiri ya, Gresik sendiri, Surabaya sendiri, Sidoarjo sendiri. Nah, kalau di sini multiset, jadi ada kelompoknya di masing-masing kategori. Jadi ini kita pakai untuk 2 atau lebih seri data yang berdampingan dan dikelompokkan bersama di bawah kategori. Semuanya pada sumbu yang sama. Sehingga nanti akan menunjukkan perbandingan numerik diskrit di antara kategori. Setiap seri data diberi warna individu atau warna yang bervariasi dengan warna yang sama untuk membedakannya. Jadi maksudnya begini, kalau kita ingin menampilkan data omset penjualan di setiap kota per jenis barang misalnya. Jadi ada produk A sama produk B. Jadi produk A dan B itu dijual di 3 kota tadi, kota Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Nah, maka berarti produk A sama produk B itu kita bikinkan kelompok sendiri-sendiri, kemudian kota Gresik, Surabaya, Sidoarjo kita sajikan. Ya. Sehingga nanti akan kelihatan bahwa produk A itu di Gresik itu sekian lakunya, kalau di Sidoarjo itu sekian lakunya. Produk A kalau di produk A kalau di Gresik sekian, produk B kalau di Gresik sekian. Dan juga yang di Surabaya, produk A kalau di Surabaya sebanyak ini, kalau di produk B di Surabaya sebanyak ini. Jadi kalau kita ingin mengelompokkan kategori, bisa pakai multiset bar. Contohnya seperti ini, sama dengan perintah bar tadi, tapi digambar pada setiap kelompok data, setiap jenis data. Jadi kita kan punya 3 jenis data, yaitu di Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Kemudian ada 5 kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, D, dan E. Nah, kita susun menjadi 3 kelompok seperti ini. Baru kemudian kita gambar dengan pasangan antara R1, bar 1, R2, bar 2, R3, bar 3. R1, R2, R3 ini untuk menentukan lokasi gambar batangnya. Jadi gambar batang yang R1 itu kan di sebelah kiri, R2 sebelah tengah, R3 sebelah kanan. Terus ditambah dengan label, kalau mau legend juga bisa. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau mau menampilkan perbandingan numerik dengan kelompok tertentu, pakai multiset bar chart. Berikutnya adalah scatter.
scatter plot atau scatter graph, point graph, ada juga yang punya XY plot, scatter chart, scattergram, sama aja. Intinya grafiknya itu ditampilkan berupa kumpulan titik-titik yang ditempatkan menggunakan koordinat kartesian untuk menampilkan nilai dari dua variabel. Jadi kita butuh dua variabel, variabel X dan variabel Y gitu. Kemudian nanti setiap data pasangan antara X dan Y itu kita letakkan titiknya ada di posisi 0. Jadi kalau ini misalnya ini data untuk yang X-nya 4,5, Y-nya 1,5 misalnya gitu, dan seterusnya. Nanti setelah digambar semua, baru kita bisa mengamati data itu. Apa yang bisa kita gali informasi dari sana. Dan ternyata untuk grafik yang bentuknya scatter seperti ini, itu ternyata kita bisa menemukan pola-pola hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, polanya itu ada pola hubungan yang positif, ada hubungan negatif, ada nol, ada linear, eksponensial, atau U-shape. Jadi bisa kita amati kalau titik-titiknya itu, kumpulnya itu, bisa dilihat trennya itu tren yang bergerak ke kanan, semakin ke kanan semakin naik, berarti ini trennya hubungan positif antara X dan Y. Kalau sebaliknya, jadi X-nya semakin besar tapi Y-nya semakin turun, berarti ini hubungannya negatif. Kalau tidak ada perubahan, ini ya, Y-nya tidak ada perubahan, sedangkan X-nya itu semakin besar, maka berarti dia nol, tidak ada hubungan positif maupun negatif. Jadi kenapa disebut positif? Kalau X-nya semakin besar, Y-nya ikut semakin besar. Kenapa disebut hubungan negatif? Kalau X-nya semakin besar, Y-nya semakin kecil. Terbalik. Kalau X-nya semakin besar, Y-nya tidak ada perubahan, ya berarti dia nggak ada hubungan. Nah, kalau bentuknya itu lurus aja, berarti linear dia. Tapi kalau bentuknya itu lengkung seperti ini, berarti dia eksponensial. Kalau berbentuk U, berarti U-shape. Gitu ya. Nah, ternyata hubungan-hubungan ini itu juga punya kekuatan. Dia itu akan semakin kuat kalau uh, kumpulan datanya itu semakin pipih, gitu ya, semakin tipis. Itu uh, korelasinya atau hubungannya semakin kuat. Tapi kalau semakin menggelembung seperti ini ya, itu korelasinya semakin lemah. Apalagi kalau menyebar seperti ini malah nggak ada hubungan. Ini kelebihannya scatter plot, bisa menggambarkan pola-pola hubungan antara dua variabel. Cara membuatnya juga gampang. Setelah disiapkan data, pakai perintah plot atas, ini pakai satu perintah plot, yang bawah ini pakai dua perintah plot. Jadi plot yang pertama, ini untuk plot yang kedua. Ini kayaknya untuk yang red gitu ya. Yang kedua ini untuk yang blue. Terus ini kita kasih marker, markernya ini bentuknya bisa di custom. Markernya O berarti bentuknya bulat, kalau titik nanti bentuknya solid, dot gitu. Kalau X nanti bentuknya red. Terus bisa juga diganti warna-warni supaya bisa membedakan antara data yang satu dengan data yang lain. Jadi bisa di custom dengan warna atau di custom dengan bentuk markernya. Kemudian berikutnya adalah pie chart. Pie chart ini bentuknya eh, seperti donat, bukan donat ya, lingkaran. Sorry. Kalau donat ada sendiri. Jadi bentuknya lingkaran, di mana
Dia menunjukkan proporsi dan persentase antara kategori dengan membagi lingkaran menjadi segmen-segmen proporsional. Jadi bentuknya lingkaran, kemudian dibagi menjadi segmen-segmen sesuai dengan kategori datanya. Ada berapa kategori? Contoh di sini, berarti kita ada 3 kategori. Kemudian ada paper dan ada skisor. Nah, ini masing-masing punya lebar derajat sendiri-sendiri. Ini sesuai dengan komposisi datanya. Nah, cara mendapatkannya berarti harus dihitung dulu dari datanya. Jadi misalnya ini roknya 2, papernya 3, skisornya 4, totalnya 9. Berarti harus diprosentase dulu. 2 bagi 9, 22%, 33%, 4%. Totalnya 100%. Kemudian baru dibagi per slice sesuai dengan prosentasenya. Berarti semuanya masing-masing dikali 360 derajat. Sehingga untuk rok 80 derajat, paper 120, yang ini 160. Jadi tinggal digambar sesuai dengan lebarnya. Jadi pada pie chart ini, setiap panjang busur itu mewakili proporsi setiap kategori. Kemudian lingkaran penuh itu mewakili jumlah total semua data, sama dengan 100%. Jadi pie chart ini efektif ketika kita ingin agar pembaca itu dapat gambaran singkat tentang distribusi proporsional. Jadi misalnya kalau kita ingin menyajikan nilai kalian, nilai kuliah, selama kuliah, berapa persentase nilai yang kalian capai untuk A, B, C, D, E. Nah, itu cocoknya pakai pie chart. Kalau mau di persentase. Tapi kalau mau disajikan jumlahnya saja, nah, itu bar chart lebih cocok. Namun pie chart ini punya kelemahan, yaitu tidak dapat menampilkan lebih dari beberapa nilai. Kemudian mengambil lebih banyak ruang daripada. Jadi sebenarnya ini boros tempat di lingkaran. Kecil ya kelihatan kecil, tapi kalau besar ya boros tempat gitu. Kemudian tidak bagus juga untuk membuat perbandingan yang akurat antara kelompok pie, sehingga lebih sulit untuk membedakan ukuran item melalui panjang busur. Jadi maksudnya gini, ini misalnya untuk persentase nilainya indra. Kemudian mau kita bandingkan dengan persentase perolehan nilai grade A, B, C, D-nya punyanya Rivaldi. Nah itu kalau membandingkan dua pie itu susah. Karena yang harus dilihat itu bukan dari dalamnya, bukan dari pusatnya, tapi harus dilihat